hari ini akan berbicara tentang KPK disandra, Jokowi tutup mata, dan oligarki Minerba pesta pora. Baik, selamat berjumpa lagi kawan-kawan sekalian. Saya Arif Yogiawan, biasa dipanggil Yogi dari Bersihkan Indonesia. Hari ini kita berada di studio Trend Asia. Mungkin kita akan memperbincangkan sesuatu hal yang lagi rame saat ini. Di studio sudah hadir Bung Leon. Selamat sore, Bang. Tadi rencananya mau aksi, Bung ya? Iya, kita akan aksi terkait Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup, oke. Temanya adalah muda menggugat. Muda menggugat. Tetapi hari ini gagal aksi ya? Hari ini gagal aksi karena yang mau diaksi tidak jadi hadir. Oke. Jadi kawan-kawan UI seyogianya hari ini akan melakukan aksi gitu karena Firly Bahuri akan memberikan kuliah umum. Kuliah umum di UI Salemba. Iya. Ya, tapi kemudian ya kuliah umum tentang tantangan KPK. Padahal tantangan KPK dia sendiri. Okay. Alhamdulillah akhirnya dia nggak jadi hadir, ya udah kita nggak jadi aksi. Oke, selain Bung Leon di studio juga sudah hadir rekan-rekan kita di Zoom. Yang pertama saya ingin menyapa Kakak Lola. Halo Kak Lola. Halo. Ucapan salamnya gimana Kak Lola? Assalamualaikum untuk semuanya, kecuali Firly Bahuri. Ini karena udah direkam ya, saya diajarin Kang Yogi tadi dititipin. Sip. Oke, Lola, yang saya dengar ICW melaporkan Firly Bahuri ke Bareskrim hari ini ya. Kalau bisa diceritain sedikit aja, Lola. Oke, ya jadi memang siang tadi ICW melaporkan Firly Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mutan, gitu. Oke, tindak pidana korupsinya apa? Nanti kita akan bahas di sesi yang cukup panjang ya. Oke, kemudian saya ingin menyapa Mbak Yaya. Halo Mbak Yaya. Halo, selamat sore semuanya, Kang Yogi dan kawan-kawan. Sore, saya tahu Mbak Yaya lagi ada 2 rapat, tapi mungkin Mbak Yaya bisa memberikan sepatah 2 kata dukungan untuk teman-teman ICW yang sedang melaporkan Firly Bahuri di Bareskrim. Ya, saya mendukung, kami Walhi mendukung inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman ICW, karena memang kebobrokan ini harus dikupas sampai ke akar-akarnya. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya ke Bung Merah. Halo Bung Merah. Halo. Oke. Apa nih pesan yang akan disampaikan ke seluruh rakyat Indonesia? Kalau Bung Merah kira-kira jadi presiden, kira-kira apa pesannya Bung Merah? Ya, saya tidak bakal jadi presiden karena luar biasa itu yang kami harapkan, Bung. Presiden di Indonesia itu hanya bisa jadi kalau didukung oligarki kan? Ya. Selama sistemnya tidak berubah, tidak ada perubahan mendasar, maka bukan hanya KPK yang akan jadi korban ke depan. Seluruh tindakan untuk menyelamatkan masa depan, ke depan juga akan jadi korban. Jadi itu kayaknya yang harus kita mulai pikirkan. Kira-kira gitu, Kang Yogi. Jadi mendorong penyelamatan Indonesia dengan perubahan yang sangat mendasar. Kira-kira pesannya seperti itu ya, Bung Merah ya. Sip. Sekarang ke Kak Fatia. Halo Kak Fatia. Halo. Oke. Apa kabar Kang Yogi? Kabar baik dong. Pesan singkat Kak Fatia sebelum kita mulai yang panjang-panjang. Apa coba? Baru dimulai udah disuruh minta closing statement. Ini kan obrolan yang aneh. Obrolan para ketua suka aneh.
Apa coba? Ini aja udah mulai aneh, tahu gak? Pesan singkatnya Indonesia negara koruptor kali ya. Oke. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi kita hari ini akan berbicara tentang KPK disandra, Jokowi tutup mata, dan oligarki Minerba pesta pora. Dan karena ini bersihkan Indonesia, jadi kita mencoba melihat bagaimana problematika korupsi itu dari satu tema yang saya rasa bukan tema kecil, tema besar dan cukup mendasar. Bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang industri ekstraktif, terutama juga di sektor mineral dan batu bara, itu cukup mewarnai bagaimana korupsi di Indonesia. Nah, sebelum saya ngobrol ke yang lain, karena ini bicara Minerba, saya ingin membuka dari Bung Merah. Bung Merah, beberapa waktu yang lalu Jatam merilis ya, ada judulnya adalah bersama ICW juga, saya rasa bersama Walhi dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya, itu merilis apa yang disebut dengan oligarkol ya. Jadi bagaimana oligarki di sektor mineral dan batu bara itu menjadi landscape politik di Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang lain lupa, saya minta Bung Merah sedikit mengingatkan. Silakan Bung Merah. Ya, kira-kira gambaran sederhananya adalah ada dua hal yang membuat Indonesia atau negara ini berada pada masalah yang tidak kunjung selesai. Terutama masalah pertama yaitu terus kecanduan atau terus terjerat dalam jebakan energi kotor ya, energi maut yang namanya energi fosil batu bara. Dan kita tahu semua kalau kita terus terjerat dan terjebak dalam energi kotor ini, maka lingkungan hidup kita akan semakin rusak, keselamatan rakyat kita semakin ambruk, dan juga krisis iklim akan semakin dekat. Nah, kita tidak akan bisa keluar dari masalah ini kalau kita masih berada dalam jeratan oligarki batu bara. Nah, dan mereka udah menguasai demokrasi kita, itu yang jadi soal. Termasuk memperalat KPK, kira-kira begitu kan. Nah, Bung Merah, sesungguhnya kalau kita agak sedikit flashback ke belakang gitu ya, kan ada juga beberapa yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama dengan KPK dalam mencoba untuk melakukan pemberantasan korupsi di sektor minerba ya. Bisa diceritakan nggak itu seperti apa Bung Merah? Ya, jadi kira-kira timeline-nya itu atau perjalanan waktunya itu KPK itu mulai masuk ke isu pemberantasan dan pencegahan korupsi pertambangan dan batu bara itu sekitar tahun 2011 sampai 2014 lah. Saat itu banyak pihak termasuk KPK menyadari bahwa pendapatan negara yang didapat dari sektor sumber daya alam, dari pertambangan, dari migas, dari batu bara, ternyata begitu banyak bocornya. Jadi banyak sekali potensi kerugian negara di sektor itu. Nah, 2014 kelanjutannya sampai 2015, koordinasi dan supervisi KPK kemudian mendeklarasikan gerakan yang namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam untuk melakukan pencegahan dan sekaligus pemberantasan dan penindakan kasus-kasus korupsi pertambangan atau sumber daya alam. Oke, dan itu berlanjut sampai tahun berapa sehingga kemudian kok nampaknya sekarang nggak kedengaran lagi Bung ya? Ya, jadi beberapa kepemimpinan periode KPK itu berjalan gitu, walaupun tergopoh-gopoh karena berhadapan dengan kepentingan dari perusahaan-perusahaan raksasa batubara juga kan. Karena dalam sejarah penertiban izin-izin tambang baru pada waktu itulah perusahaan-perusahaan raksasa ini dipaksa untuk terbuka menyetorkan dana
kemudian menjalankan kewajiban keuangan, pajak gitu yang selama ini mereka selalu hindari gitu ya. Mereka kan mau mengakumulasi kekayaan aja. Nah, ini yang sebenarnya peran strategis KPK di situ. Walaupun akhirnya tersandung dengan kepentingan oligarki tambang, beberapa pilkada, beberapa pemilu menjadi pintu masuk. Dan itu masuk sampai ke KPK juga, para mafia, para oligarki ini. Nah, itu berubah memang sekitar 2018 ke atas, itu udah mulai menurun performanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam ini, hingga pada titik nadirnya adalah ketika KPK sedang rajin-rajinnya memberantas korupsi tambang, dan bersamaan dengan itu setelah pemilu 2019, ya undang-undang KPK ya direvisi, undang-undang minerba juga direvisi, Omnibus Law disahkan, sampai sekarang ke pelemahan KPK, Kang Yogi. Oke, jadi upayanya sebenarnya cukup bagus, walaupun hambatannya banyak, ada sokongan yang kuat juga dari masyarakat sipil, tetapi ada satu masa yaitu 2019 di mana Undang-Undang KPK disahkan, revisi Undang-Undang KPK disahkan, dan itu menjadi satu titik sebenarnya kalau menurut Bung Merah, di mana kemudian kita bisa menyaksikan KPK yang saat ini ya. Ya, dan termasuk seleksi juga, Kang Yogi. Ya, termasuk ketika seleksi pimpinan KPK itu juga menjadi pintu masuk bagi kepentingan oligarki tambang ya di dalam tubuh KPK. Nah, saya nanti ingin nanya juga tuh terkait dengan masalah seleksi pimpinan KPK, karena seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan Firly Bahuri menjadi ketua KPK itu adalah salah satu seleksi yang mendapatkan protes keras dari kawan-kawan masyarakat sipil. Bisa dikatakan itu adalah seleksi yang situasinya penyelenggaraannya paling buruk, kira-kira begitu ya. Tapi gue takut salah, gue nanya ke Lola dulu. Bener nggak Lol? Itu adalah satu seleksi yang paling buruk gitu. Seleksi KPK yang paling buruk selama proses seleksi pimpinan KPK sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau prosesnya mungkin bukan yang terburuk ya, tapi hasilnya memang yang paling buruk. Nah itu kayak dua hal yang berbeda tuh. Tapi itu akibat dari, tentu saja itu ada dampak dari si proses seleksinya sendiri gitu. Sampai akhirnya yang muncul juga bentukannya aneh-aneh gitu ya. Salah satunya Firly Bahuri gitu. Waktu itu catatan terhadap Firly Bahuri apa saja sih waktu seleksi? Kan dapat tentangan tuh dari teman-teman masyarakat sipil. Catatan teman-teman masyarakat sipil tentang profil si Firly Bahuri ini apa saja? Iya, sebetulnya dia kan kalau di KPK sendiri bukan baru ketika nyalon jadi komisioner ya, tapi dia pernah jadi deputi penindakannya KPK gitu. Nah, waktu dia jadi deputi penindakan KPK juga ICW pernah melaporkan Firly atas dugaan pelanggaran etik gitu, yang asumsi kami itu nanti bisa diputus diputus terbukti dan dijatuhi sanksi etik berat gitu ya. Karena apa? Karena dia bertemu dengan salah satu pihak yang kasusnya ketika itu sedang ditangani KPK di tingkat penyelidikan gitu. Jadi bayangin dia adalah deputi penindakan, kemudian ketemu dengan orang yang kasusnya itu sedang dalam tahapan penyelidikan di KPK gitu. Dan itu sebenarnya secara jelas itu diatur dan dilarang gitu ya di kode etiknya KPK. Nah, ketika pelaporan itu nggak lama, ini juga salah satu hal yang kita kritisi dari pimpinan yang sebelumnya karena tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan lebih cepat. Akibatnya apa? Akibatnya Firly ditarik balik ke kepolisian dan kemudian malah dipromosikan jadi Kapolda Sumsel gitu. Nah, itulah absurdnya gitu ya. Jadi ketika dia kemudian ikut seleksi, yang mana itu juga langkah yang absurd gitu ya, dengan sederetan dengan ketiadaan prestasi yang dia miliki sebetulnya, kemudian berani nyalon jadi komisioner, lebih buduknya lagi gitu ya, terpilih dan makin buduk ya karena kemudian ditetapkan sebagai ketua gitu. Dan itu satu suara loh ketika dia disepakati sebagai ketua itu kan di Komisi 3-nya semua fraksi itu menyetujui bahwa Firly itu voting untuk jadi ketua.
Oke, tapi dari apa yang disampaikan oleh Lola tadi, pertama ada hal yang menarik ya, adalah bagaimana kemudian di Komisi 3 bulat utuh semua mendukung Firly untuk menjadi Ketua KPK, kira-kira gitu ya, Lol ya. Nah, nanti itu kita konfirmasi lagi ke Bung Merah tuh. Tetapi sebelum itu saya pengen ke Mbak Yaya dulu. Mbak Yaya, ada catatan lain nggak tentang korupsi-korupsi di sektor lingkungan selain di sektor minerba? Ya, sebenarnya banyak sekali ya kasus-kasus yang sudah dilaporkan juga ke KPK yang terkait dengan korupsi-korupsi di lingkungan hidup yang banyak itu misalnya terkait dengan perkebunan, tentang konflik-konflik agraria yang menyebabkan berbagai kerugian di masyarakat. Nah, kalau kita lihat sejak ini sebenarnya sebuah upaya yang sistematis gitu. Dalam rangka merampok sumber daya negara. Nah, ini bisa kita lihat tracknya itu dari mulai pelemahan KPK, lalu juga diloloskannya undang-undang di sektor sumber daya alam yang akan memberikan berbagai kemudahan kepada korporasi, seperti Undang-Undang Minerba, lalu juga Undang-Undang Cipta Kerja, dan dihapuskannya pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut yang memungkinkan pejabat negara yang melakukan memberikan kebijakan yang koruptif itu bisa lolos dari jerat hukum. Nah, ini misalnya kita bisa lihat di Undang-Undang Minerba yang baru gitu, yang mana pasal yang bisa menjerat pejabat negara, pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya itu yang semula bisa dihukum sekarang tidak bisa dihukum. Dihapuskan pasal itu. Lalu juga kejahatan pidana korporasi itu juga dihapuskan dari baik dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun juga di dalam Undang-Undang Minerba. Dan kita tahu sekarang ini betapa tadi seperti disampaikan Merah, selain kaitan oligarki ekonomi politik, juga kita lihat bagaimana pejabat-pejabat pemerintahan tidak malu-malu lagi ya memberikan kemudahan itu dengan konflik kepentingan yang sangat telanjang gitu. Kita tahu baru-baru ini misalnya Menteri BUMN gitu memberikan kemudahan kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya gitu ya, kemudahan perbankan, kredit perbankan dan lain-lain gitu. Nah, ini kan sebenarnya secara umum kemudian menunjukkan bahwa sedang ada upaya yang sangat sistematis untuk menggunakan sumber-sumber resources negara, sumber daya negara itu untuk terus melanjutkan proses-proses perusakan lingkungan, proses-proses perusakan lingkungan hidup, krisis iklim, dan juga pemiskinan masyarakat lokal. Dan kalau kita mau bicara lebih jauh, ketika bicara fossil fuel, industri batu bara, itu juga kemudian akan mengancam derajat kesehatan ataupun kehidupan generasi Indonesia yang akan datang, generasi muda yang akan datang. Jadi pemerintah kita ini sedang mewariskan sebenarnya kebangkrutan kepada generasi yang akan datang. Sumber dayanya habis, tidak punya apa-apa lagi, lingkungannya rusak, yang bisa mengakibatkan kesehatan yang buruk gitu. Mau jadi apa gitu negara kita, pemerintah menggaung-gaungkan Indonesia Emas 2045, yang ada bukan Indonesia Emas gitu. Yang ada mungkin entahlah gitu ya, sesuatu yang memang benar-benar bobrok dan tidak bermartabat bagi generasi yang akan datang. Oke, bobrok dan tidak bermartabat. Tapi sebelum kita lanjut, di studio sudah hadir Asvin. Oke. Ya.
sapa dong teman-temannya. Oke, Ada Lola yang baru lapor Firly ke Bareskrim. dahsyat. Ada Lola, halo Lola, Merah, Bob, Yaya. Halo, Udah Aswin. Baswin. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol di awal ya. Nanti aku ke Aspin sama ke Leon, tapi mau ke Fatia. Resmi dong Fatia, bukan Bob. Oh iya, Fatia. Oke, Bob. Kok jadi Bob? Bob, Rada Bob. kagok gitu kalau manggilnya Fatia, udahlah. Asli. Sip. Bob, menurut Bob dan kawan-kawan Kontras ya, kira-kira apa kaitannya misalnya apa kaitannya 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dengan pelemahan KPK, karena kemudian banyak orang bertanya begini, kan kalau KPK sistemnya sudah bagus, kehilangan 75 orang, kan masih bisa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak akan berhenti gitu. Nah, menurut Bob gimana? Iya, jadi sebenarnya kan kalau misalkan melihat bagaimana 75 orang ataupun 51 orang itu pada akhirnya dinonaktifkan, yang paling dasar banget kalau misalkan berkaca soal nilai-nilai HAM ya, bahwa di sini ada hak yang terlanggar, yaitu soal hak untuk bekerja gitu. Dimana pada akhirnya orang-orang ini pada akhirnya disingkirkan hanya karena sebuah tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya nggak ada nilai kebangsaannya sama sekali gitu. Justru sebenarnya seharusnya negara itu malu gitu loh dengan menerapkan tes wawasan kebangsaan untuk KPK, di mana pada akhirnya soalnya dibuka gitu ya ke publik dan ketahuan betapa bobroknya si TWK ini gitu. Mana nanyain soal hal-hal yang mendiskriminasi perempuan, mendiskriminasi satu ras tertentu, dan mendiskriminasi agama-agama minoritas, ataupun bahkan pilihan hidup sendiri gitu. Soal apakah kamu mau menikah, apakah kamu mau punya anak, mau buka jilbab, disuruh mau apa enggak. Itu adalah ranah privasi yang juga terlanggar di situ. Apa kaitannya nilai kebangsaan dengan menjadi pegawai KPK yang berintegritas? Nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi di sini memang udah kelihatan niat jahatnya memang untuk mencerabut hak untuk bekerja itu tadi terhadap pegawai KPK yang akhirnya dinonaktifkan ini gitu. Alasannya di belakangnya apa kita semua udah tahu, tapi pada akhirnya ini mencerminkan bahwa memang terdapat definisi kebangsaan yang sangat dangkal dan tidak bernilai sama sekali. Tidak, kalau misalkan kita mau berkaca sama nilai-nilai kewarganegaraan ataupun nasionalisme, itu sama sekali tidak mengandung yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitulah. Intinya gitu. Tidak ada sebuah nilai-nilai toleransi yang digagas di dalam soal-soal tes wawasan kebangsaan ini, yang pada akhirnya sebenarnya mencerminkan bahwa selalu ada upaya penjagalan bagaimanapun caranya terhadap orang-orang yang dianggap menjadi musuh negara, sama seperti pembela HAM ataupun pembela lingkungan gitu. TWK itu mungkin cuma menjadi salah satu cara aja gitu loh dari beribu-ribu cara lain yang udah pernah terjadi dan pernah dilakukan untuk mematikan KPK. KPK ini mati bukan pertama kalinya tahun ini gitu, tapi 2019 sudah pernah mati, di Cicak Buaya juga sempat mati suri gitu kan. Dan ya pada akhirnya udah mati ibaratnya udah bacok lagi terus sampai jadi bubur kayaknya gitu. Dan kalau misalkan berkaca lagi sama nilai-nilai HAM, tes wawasan kebangsaan, diskriminasi di dalam KPK ini yang memang dibikin sama satu orang yang kita tahu siapa, udah kayak Voldemort gitu, nggak bisa disebut namanya, Firly Bahuri gitu ya. Bahwa ada konsep inalienable gitu di dalam hak asasi manusia. Tetapi di dalam tes wawasan kebangsaan ini ataupun di beberapa upaya-upaya penjagalan terhadap orang-orang yang memberantas korupsi itu pada akhirnya diabaikan. Padahal hak asasi manusia itu tidak boleh diabaikan. Terus
ada nilai soal non diskriminatori gitu kan. Non diskriminatori di sini berarti ya seharusnya nilai-nilai kebangsaan itu lebih kepada apakah kalau kamu punya apakah kamu percaya dengan nilai-nilai pluralisme? Seharusnya kan seperti itu. Tapi pertanyaannya sangat bersifat negatif gitu loh. Dan sangat diskriminatif. Dan di sini ya sudah pasti ada hak asasi manusia yang terlanggar gitu pada akhirnya. Dan sama sekali tidak akuntabel. Kenapa? Karena pada prosesnya tidak ada sebuah transparansi yang dibuka ke publik. Kenapa tes wawasan kebangsaan ini harus tiba-tiba ada? Gitu. Dan selain itu juga prosesnya seperti apa, siapa yang bikin soalnya, walaupun kita tahu gitu ya. Tapi kenapa ada gitu? Alasannya apa? Tiba-tiba dikasih ujian dadakan gitu. UN aja dikasih tahu dulu 6 bulan sebelumnya, Mas, TWK kagak gitu kan. Padahal orang-orang yang masuk KPK itu kan juga udah pakai tes gitu loh. Jadi kenapa harus dites lagi lewat TWK ini? Jadi sebenarnya TWK itu cuma satu dari berbagai cara untuk menjegal orang-orang yang dianggap tidak bersandingan bersama dengan pemerintah menurut gue di sini. Dan secara garis besar ini bukan hanya mematikan KPK, tapi ini memperlihatkan bagaimana Jokowi sebenarnya ya tidak pernah memprioritaskan pemberantasan korupsi gitu dalam pemerintahannya. Jadi tidak hanya Firly tapi juga dari presidennya tidak punya kekuatan apa-apa gitu untuk bisa menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sama halnya dengan penegakan hak asasi manusia, di mana Jokowi menggandeng seluas-luasnya kroni-kroni Soeharto menjadi jajaran di pemerintahan gitu kan. Dan sekarang di isu anti korupsi juga punya isu yang sama, di mana koruptor sangat dilindungi dan sangat menjadi tempat yang paling aman untuk para koruptor beranak di Indonesia. Itu dulu mungkin. Udah panas kan jadinya kan. Ini bridgingnya keren ini, buat Jokowi. Kan ada di judul ya. Iya. Udah langsung aja gue udah tahu lah siapa yang salah. Tapi gini, gue nggak tahu ini mungkin Asvin baru datang, perlu ditanya dulu ya, nanti habis itu ke Leon. Tadi Bob berkali-kali bilang ya kita semua sudah tahu lah. Kita semua sudah tahu lah, jadi kayak rahasia umum gitu ya, dan lain sebagainya. Ya nggak mesti juga diceritakan secara terang benderang di dalam forum kali ini. Tapi begini, pernyataan Bob tadi mengindikasikan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam upaya pelemahan KPK ini, gitu ya, dalam apa ya, bukan penerawangan tapi di dalam pengamatan deh. Pengamatan Asvin kira-kira gimana pihak-pihak ini, misalkan begini deh, tadi juga di akhir kemudian Bob bilang Jokowi juga nggak ngapa-ngapain gitu. Semestinya apa yang harus dilakukan oleh Jokowi gitu? Kalau saja undang-undang KPK tidak direvisi, maka Presiden Jokowi bisa bilang itu bukan tugas saya. Tapi karena Pak Jokowi setuju dengan DPR dan merevisi undang-undang KPK, memasukkan KPK menjadi rumpun eksekutif, maka pimpinan tertinggi Presiden bisa bertanggung jawab. Gitu. Jadi apa yang dilakukan itu menjerat dirinya sendiri, gitu, menjerat Presiden. Jadi sebetulnya bahkan di dalam turunan undang-undang ASN ada sebuah PP, peraturan pemerintah, yang bilang Presiden itu bisa mencabut delegasi wewenang dia kepada ketua KPK, ya, kepada kepala-kepala ASN itu di institusi, kemudian diangkat sendiri. Gitu. Ya. Jadi ya ini udah jelas kalau nanti Presiden nggak bertindak apapun, ya yang paling bersalah pada akhirnya jadi Presiden. Karena ini sudah masuk di rumpun eksekutif. Betul. Dan di situ sesungguhnya ada kewenangan Presiden untuk bisa melakukan banyak hal lah ya, kira-kira begitu. Betul, dan akan menarik kalau kita lihat siapa partai pendukung Presiden, siapa yang duduk di Kemenpan RB, siapa yang duduk di Kemenkumham, dan bagaimana konstelasi DPR. Siapa yang mengajukan revisi undang-undang KPK, siapa yang ngotot, debat di sana sini, itu kita udah tahu semua kan sebetulnya. Jadi cari sendiri ya siapa yang di Kemenkumham, di Kemenpan RB, di Komisi 3, silakan cari sendiri. Kira-kira cluenya itu, Vin ya. Betul, siapa yang mewakili DPR di MK yang jadi kuasa, mengatakan saya kuasa dari Komisi 3 di Judicial Review MK.
Judicial review yang revisi undang-undang KPK. Betul. Oke. Oh, dan kemarin sudah diputus sama MK ya? Betul. Bisa dikasih tahu sekarang sih, nggak perlu dicari karena itu terbuka publik. Arteria Dahlan dari PDIP. Betul. Oke, nah sekarang begini, tadi juga ini Bob juga kan menceritakan sebenarnya upaya pelemahan KPK itu bukan sekali ini. Dari mulai zamannya, mungkin kita masih ingat waktu perseteruan antara KPK dengan Kabareskrim Susno 2 aja yang melahirkan cicak buaya dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilihat nih dari perjalanan panjang upaya pelemahan KPK? Nampaknya tahun ini adalah yang paling dahsyat ya. Betul. Ini ya. endgame ya. Endgame. Jadi para koruptor ini sudah belajar. Jadi cicak buaya 1, 2, 3 serangannya dari luar berupa kriminalisasi. Tapi kemudian yang kita sebut sebagai cicak buaya keempat dan itu lebih panjang berseri-seri, itu mereka menguasai dari dalam. Tadi Lola sudah bilang cara pertama adalah menguasai pansel pimpinan KPK. Dan masalahnya pansel pimpinan KPK SK-nya dari presiden juga. Kemudian hasil dari pansel tidak diveto juga oleh presiden, dikirim ke Komisi 3 DPR ya. Jadi cicak buaya yang keempat ini serangannya dari dalam, dia menguasai KPK. Jadi kita bisa katakan cicak sudah berubah menjadi buaya. Udah betul-betul buaya sekarang, bukan berubah, udah betul-betul menjelma menjadi buaya. Betul. Buaya itu kan predator ya. Betul. Oke, sip. Nah sekarang saya pengen ke Leon sebagai mahasiswa yang bersyukur lah ya tadi tidak jadi Firly apa? Kayaknya lebih seru kalau jadi juga tuh tadi. Kenapa? Bisa terbuka tuh menurut dia tantangannya apa. Jangan-jangan dia bilang sendiri kalau dia memang tantangannya. Oh gitu ya? Bisa jadi. Atau bisa diuji gitu. Bisa diuji, oleh betul. Kalaupun kemudian ruang untuk mengujinya ada. Nah, itu dia juga. Tapi kan seringkali kemudian ruang untuk mengujinya nggak ada kan? Betul. Nah, sekarang lari ke masalah KPK gitu kan, tentu teman-teman juga sudah lama lah mahasiswa, bahkan sejak tahun lalu, sejak reformasi di korupsi, sejak ada revisi terhadap undang-undang KPK, mahasiswa ini termasuk frontline lah untuk garis depan untuk memperjuangkan supaya kemudian KPK ini nggak diacak-acak, karena bagaimanapun juga hari ini kira-kira hanya KPK yang masih bisa diandalkan. Kemarin ya, situasinya kan sekarang seperti ini nih. Nah, menurut Leon gitu, masa depan pemberantasan korupsi setelah KPK seperti ini. Ya, ini menarik tadi pembicara-pembicara sebelumnya juga sudah banyak membahas, dan memang setelah revisi UU KPK terlihat pola pelemahannya udah langsung dari dalam secara sistem gitu. Dan kemudian pada akhirnya TWK ini kembali mengingatkan kita bahwa revisi UU KPK itu nyata, istilahnya nyata, buktinya dan dampaknya dalam menyerang KPK gitu. Dan ya kami cukup khawatir, dan udah bukan khawatir lagi, bahkan sangat kemudian mengecam dan juga berpikir bahwa ketika KPK saat ini seperti ini gitu, bagaimana kemudian upaya pemberantasan korupsi ke depan gitu. Kemudian banyak sekali wacana apakah kita membubarkan KPK saja dan lain sebagainya, karena justru bisa jadi KPK ke depan malah jadi alat gitu. Malah menjadi alat para oligarki, para koruptor mengamankan agenda-agenda mereka gitu. Yang tadi sudah disebutkan juga bahwa ada benang merah dari revisi UU KPK yang sangat cepat, kemudian penolakan dari, ya kita bisa lihat ratusan ribu masyarakat tidak didengarkan. Dari revisi itu berlanjut kepada pengesahan Undang-Undang Minerba yang juga mendapat berbagai penolakan, dilanjutkan lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang juga mendapat penolakan, hingga sampai detik ini KPK yang kemudian semakin diperlemah. Artinya ke depannya, jadi Leon melihat bahwa pelemahan KPK ini adalah bagian dari satu skenario besar. Betul. Di dalamnya ada pelemahan Undang-Undang KPK. Betul, yang kemudian bisa membahayakan masa depan banyak orang, termasuk anak muda gitu. Dan kita juga melihat ada satu hal lagi yang kemudian juga mendukung agenda itu, yaitu represivitas aparat. Jadi ketika anak muda kemudian bersuara, teman-teman masyarakat sipil, LSM, NGO semua bersuara dan menyuarakan kekhawatiran itu,
datanglah kemudian represivitas, pembungkaman dan lain sebagainya. Satu contoh ketika tadi kita akan melakukan aksi muda menggugat, ini saya nggak tahu Kapolda Metro Jaya dapat hidayah atau dari wahyu dari mana. Tiba-tiba ketika kita beri surat pemberitahuan, kita harus menandatangani surat di atas materai. Oh iya. Surat di atas materai yang itu banyak poin dan salah satunya adalah yang menandatangani itu siap untuk digugat secara perdata atau pidana jika kemudian ada melanggar peraturan dan lain sebagainya. Ya padahal kita tidak pernah gitu mengenal skema itu gitu. Jadi ketika kita tidak mau tanda tangan, dari Polda Metro Jaya itu menolak surat pemberitahuan. Jadi ini surat pemberitahuan kayak surat izin sekolah gitu. Ditolak gitu misalnya, oh buktinya nggak kuat misalnya karena sakit dan lain sebagainya. Tapi dan itu juga terjadi ketika aksi kemudian tidak hanya dihalang-halangi sebelum aksi, di aksi pun kemudian dihalang-halangi lagi dengan represivitas. Jadi skenarionya memang luar biasa dan ya kemudian tadi bergeser lagi ketika kita berbicara presiden, ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya, bagaimana ucapan dari seorang presiden gitu yang kemudian menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu juga sudah tidak digubris. Jadi presiden berbicara tidak digubris, masyarakat yang berbicara kemudian direpresi gitu. Nah, itu yang kemudian mengkhawatirkan gitu, terutama bagi anak muda yang masa depannya itu juga sangat berpengaruh di situ dari segi lingkungan dan lain sebagainya. Leon sebenarnya mengingatkan ke kita ya bahwa kita tidak bisa melihat satu persoalan itu parsial. Persoalan KPK hanya persoalan KPK saja. Dengan begitu jelasnya tadi Leon menjelaskan bahwa ternyata persoalan KPK ini berdampak juga bukan berdampak, itu adalah memiliki irisan yang penting gitu dengan bagaimana terbitnya Undang-Undang Minerba misalnya, atau kemudian Omnibus Law, atau bahkan represivitas yang sekarang dirasa oleh teman-teman mahasiswa semakin nyata ya, semakin konkret dan terang-terangan. Jadi benar-benar terang-terangan. Hari Buruh itu menjadi ibaratnya harusnya membuka mata bagi kita semua gitu, bahwa memang apa yang ditakutkan ketika Orde Baru misalnya, yang ketika bersuara kemudian direpresif dan lain sebagainya, ya sudah terjadi lagi saat ini di Orde paling baru. Itu benar-benar tidak ada rasa malu lah dari kepolisian, dengan banyaknya kamera, dengan banyaknya orang itu tidak ada rasa malu, mereka memukul, menarik dan lain sebagainya. Nah, Vin ada komen nggak dengan penjelasan Leon? Ya, jadi Leon tajam sekali ya melihat. Jadi ini betul-betul Orde Baru. Kenapa? Orde Baru itu punya 3 mantra utama. Satu, pembangunan skala besar yang tidak dikehendaki rakyat, nggak pernah tanya kepada rakyat dan menggilas rakyat. Yang kedua, korupsi. Karena itulah KPK perlu dilemahkan kan. Dan yang ketiga, represif. Represif itu dibahasakan oleh Orde Baru stabilitas. Nah, yang dialami 75 pegawai KPK itu sebetulnya bagian dari stabilitas. Selain pelemahan korupsi, yaitu Litsus. Ini kan Litsus Orde Baru muncul lagi ya. Dan orang bisa TWK salah satunya. Betul. Dan persis kata kuncinya TWK itu persis kayak Orde Baru, menggunakan Pancasila. Tapi sebetulnya untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Pada tahun 80 Soeharto bilang begini di depan banyak orang tentang TNI, kalau saya nggak salah ingat, yang menentang omongan saya itu melanggar Pancasila. Gitu. Jadi Pancasila digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Orang bisa distigma apa saja tanpa melalui proses pengadilan. Itulah TWK kan? Ya. Luar biasa. Nah, kawan-kawan, sebelum saya kembali lagi ke teman-teman yang di Zoom, jadi obrolan kita hari ini sebenarnya begini. Mungkin fenomena-fenomena yang muncul dan sering diperdebatkan itu adalah pertama masalah TWK, kedua masalah kenapa 75 orang ini gagal, terus kemudian diperjuangkan mati-matian oleh teman-teman masyarakat sipil, seolah-olah masa depan Indonesia itu terletak di 75 orang ini gitu. Mungkin diskusi kita kali ini juga pertama kita pengen meluruskan kali ya, bahwa di balik fenomena-fenomena yang nampak itu ternyata ada beberapa hal yang tidak nampak di depan mata gitu ya, tidak nampak di depan mata dan lain sebagainya. Tadi kalau melihat prosesnya dari mulai cicak buaya sampai kemudian seleksi terpilihlah Firly Bahuri, padahal kemudian ICW juga sebelumnya sudah melaporkan
bahwa ada pelanggaran etik, tapi tetap aja kekeh dia terpilih jadi ketua KPK bahkan dengan suara yang bulat dan utuh. Bung Merah, ada beberapa puzzle nih. Tadi, pertama Bung Merah tadi udah cerita bagaimana situasi oligarki walaupun belum terlalu detail gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya apa kepentingan oligarki terutama mereka yang dalam tanda kutip dibahasakan sebagai pemain di sektor minerba terhadap KPK gitu. Terus tadi Lola juga memberikan sedikit clue, mungkin mau sedikit berbagi gitu ya, bahwa di DPR ternyata, di Komisi 3 ternyata nggak ada 100% nih, semua mendorong Firly jadi ketua KPK gitu. Artinya kan ini puzzle yang masih agak sedikit kayak acak-acakan gitu, tetapi sesungguhnya kan ini kan satu runtutan nih. Bisa di sedikit digambarkan nggak, Bung Merah? Ya, jadi kan sebenarnya peristiwa pembunuhan terhadap KPK ini itu kan bukan hal yang mengagetkan sebenarnya. Kalau kita bisa melihat perjalanan cerita di baliknya kan, yang tadi disinggung. Nah, dalam konteks bagaimana peran oligarki tambang, KPK ini kan dibunuh memang karena mengganggu atau menghalang-halangi atau mengganggu lah ya jalannya investasi kotor gitu di Indonesia, terutama investasi pertambangan gitu ya. Yang kedua adalah mengganggu ekonomi rente yang menjadi sumber uang dari para pelaku aktor-aktor politik gitu ya, dan termasuk juga oligarkinya ya di sektor ini gitu. Dan itu bisa dilihat kalau kita tadi lanjutkan penjelasan dari Lola soal jejak hitam dari Firly yang pernah terlibat dalam pelanggaran kode etik. Coba kita lihat lagi pelanggaran kode etik apa yang dia langgar. Dia waktu itu 2018 melanggar kode etik karena bertemu dengan Gubernur NTB yang terlibat dalam kasus korupsi divestasi saham, dugaannya waktu itu saham Newmont. Dan kita lihat sekarang di mana cerita kasus dugaan korupsi pertambangan saham Newmont itu menguap kan. Jadi ada cerita, ada jejak tambang di situ, ada jejak kasus-kasus korupsi pertambangan di balik cerita masuknya Firly lewat lubang kunci yang namanya seleksi pansel ya, kalau bahasanya Mbak Asvin tadi, dalam proses pemilihan pimpinan KPK kan. Nah, yang kedua adalah lewat revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat rekam perjalanan Undang-Undang KPK dan juga termasuk Undang-Undang Minerba 2018, periode KPK sebelumnya itu pernah terlibat di dalam upaya untuk menghalangi rencana perpanjangan otomatis perusahaan tambang batubara raksasa namanya Tanito Harum 2018 itu. Kalau saja waktu itu KPK dan pimpinan periode waktu itu tidak memperingatkan Presiden Jokowi untuk mencabut tanda tangannya terhadap surat persetujuan perpanjangan Tanito Harum karena melanggar Undang-Undang Minerba yang lama, tentu ceritanya belakangan tidak seperti hari ini kan. Dan dari situ juga kita melihat mengapa Undang-Undang Minerba itu direvisi, karena ingin memuluskan tambang-tambang raksasa yang habis masa berlakunya gitu, untuk tidak untuk mendapatkan perpanjangan otomatis gitu. Dan lihat saja pasca Omnibus Law ditandatangani, pasca revisi Undang-Undang Minerba, pasca pelemahan lewat revisi Undang-Undang KPK, Arutmin langsung melenggang mendapatkan perpanjangan otomatis dari negara. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sama duduk mengatur di dalam Satgas Omnibus Law gitu. Nah, jadi kalau kita pakai apalagi namanya kaca pembesar dari sisi penelusuran jejak oligarki tambang, kalau kita sekarang mengatakan bahwa koruptor sedang menggembosi KPK, salah satu koruptornya itu berasal dari rombongan oligarki tambang ini. Karena ingin memastikan investasi ekstraktif, investasi pertambangan yang merusak lingkungan, melanggar hukum, koruptif,
bisa berjalan, agar ekonomi rente, praktek ijon politik tambang bisa berjalan. Nah, karena itulah KPK adalah halangan bagi mereka. KPK harus dihancurkan, harus dibunuh. Jadi gambar itu menunjukkan ada peran oligarki tambang yang sudah sistematis, bahkan masuk sejak berbagai pemilu dan pilkada kan, sebelum-sebelumnya, yang juga memproduksi, kalau bahasa teman-teman di LBH itu undang-undang predator gitu, yang memang akan merampas ruang hidup dan menjadi jalan bagi oligarki ini berkuasa. Nah, jadi kira-kira itu menurut saya gambaran bingkai besarnya dari apa yang terjadi saat ini gitu. Karena ternyata perubahan mendasar yang didorong ketika reformasi 98 belum selesai. Kita baru mendorong perubahan komposisi orang. Ada orang yang jatuh, ada orang yang berganti, tetapi sistemnya nggak berubah gitu. Dan KPK akhirnya kembali dibunuh karena menghalang-halangi kepentingan investasi yang merusak ini. Oke, terima kasih Bung Merah. Kawan-kawan, Aspin mau pamit sebentar ya. Nanti bisa bergabung lagi. Tapi sebelum pamit kasih catatan ya, Vin. Singkat saja. Misalnya tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ujung-ujungnya Jokowi harus bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa bentuk pertanggungjawaban yang paling mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi? saya banyak sekali pikiran apa yang harus dia pertanggungjawabkan ya. Sampaikan saja. Tapi saya pikir yang lebih tepat mungkin begini, Yok, maaf nih nggak langsung menjawab. Mungkin kita harusnya mengatakan di Indonesia ada dua pilihan. Oke. Satu, Presiden mendukung semua yang dikatakan kawan-kawan tadi, termasuk mematikan KPK secara berkali-kali, atau Presiden tidak mampu mengendalikannya. Kalau dia tidak mampu mengendalikannya, maka dia tidak layak menjadi Presiden. Tapi kalau dia menjadi bagian, dia memang niatnya dari dia untuk mematikan KPK, dia juga tidak layak menjadi Presiden. Oke. Saya dari Bung Merah, saya ke Lola Esther. Hai, Lola, nyalain dulu lah mic-nya. Lola, tadi kan ada paparan yang luar biasa tuh dari Bung Merah, mengabarkan ini dan lain sebagainya. Ini kita zigzag aja dari aspek-aspek yang luas, terus kemudian kita masuk lagi ke aspek-aspek yang ada di KPK gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau saya sih nanya ke Lola tetap di satu poin, satu hal, yaitu tentang sebenarnya apa yang sedang dilaporkan loh. Oh ya, gue agak loadingnya lama, sesuai nama loading lama. Apa namanya? Ya yang tadi dilaporkan. Jadi ini sebetulnya kita ICW berangkat dari putusan Dewan Pengawas ya. Ini kejadian ketika Yang Mulia Firly Bahuri kemudian dijamu naik helikopter. Sebenarnya kata dijamu juga masih simpang siur sih, karena kan menurut pengakuan dia kan dia sewa itu helikopter ya. Nah, tapi berdasarkan pengakuan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas yang kemudian dikutip gitu ya dari media, itu biayanya kan sekitar 30 juta kalau nggak salah. Kondisinya ketika itu Firly mau nyekar ya, mau ziarah ke makam keluarga di Sumatera Selatan. Ada satu daerah kecil, kampungnya mungkin ya, kampung keluarganya yang mengharuskan dia untuk bolak-balik cepet gitu istilahnya. Tapi itu pun sebenarnya agak janggal karena kenapa dia bolak-balik cepet, karena waktu itu ada agenda KPK mau diajak rapat sama Menko Polhukam gitu ya. Menko Polhukamnya bukan yang sekarang, yang sebelumnya. Ketika itu agenda sudah ada, tapi kemudian Firly bilang ya dia sudah ada rencana cuti gitu untuk nyekar karena itu sebelum Lebaran. Nah intinya adalah ketika dia bolak-balik antara Jakarta ke Palembang, terus Palembang ke kampungnya, saya lupa nama kampungnya apa, kemudian balik lagi dengan rute yang sama ke Jakarta, kemudian itu dia bilang yang dihabiskan adalah sekitar 30 juta rupiah.
Nah, berdasarkan penelusuran ICW, jadi kami akhirnya mendapat informasi gitu ya, informasi yang membantah bahwa biayanya tuh sebetulnya lebih dari itu, ada sekitar 100 sekian juta, yang sebenarnya tarif helikopter tuh segitu yang normal gitu. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh Firly itu benar adanya, bahwa biayanya itu ketika dia bolak-balik Jakarta Palembang, kemudian ke kampungnya dan kembali lagi ke Jakarta itu hanya 30 juta, berarti kan itu ada gap sekian puluh juta yang harus dipenuhi gitu, dan itu dari mana gitu. Nah, itulah dugaan penerimaan gratifikasi yang kemudian kami laporkan ke Bareskrim Polri gitu. Jadi poin saya sih satu ya, ini kan sebetulnya watak-watak Korsa yang kemudian kayaknya dibawa gitu ke KPK. Karena buat saya meskipun akhirnya jadi cukup ironis, ya lu ngomongin watak Korsa kok dilaporin ke Bareskrim gitu. Tapi poin saya adalah ketika Firly datang ke KPK, dia itu cuma kayak ganti baju aja. Tadinya pakai baju safari, sekarang pakai baju batik gitu. Tapi wataknya tuh sama, gitu kan. Itu watak yang biasa ketika dijamu ke daerah, ketika butuh pengawalan, ketika ngikut kemana gitu, pakai forrider misalnya. Saya nggak tahu sih soal forrider itu ada atau enggak, tapi watak-watak seperti itu yang sebenarnya selama ini kan harus dihindari, terutama ketika seseorang itu menjabat sebagai komisioner KPK gitu. Jadi pegawai aja watak itu harus dihindari gitu. Itu kan ada salah satu poin soal hidup sederhana misalnya. Bukan lagu slang, karena abdinya udah jadi komisaris. Itu baru mau saya tanya. Yang kemudian sebenarnya harus dihindari gitu. Dan ketika seorang ketua KPK mempertontonkan perilaku yang seperti itu kan harusnya sudah nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Nah, memang yang jadi catatan lain juga kami merasa ketika ada putusan dari Dewan Pengawas gitu soal pelanggaran yang dilakukan oleh Firly ketika pergi dan pulang naik helimosin itu, helikopter limosin, itu ya sangat ringan gitu, karena hanya peringatan. Padahal kalau misalnya mau jujur gitu ya itu kan perbuatan atau watak yang dibawa. Tadi juga Bang Merah juga udah nyampein waktu ketemu sama TGB itu kan kasusnya terkait divestasi saham Newmont misalnya ya, yang kasusnya memang waktu itu masih dalam penyelidikan di KPK. Dan itu dilarang, tapi dia bawa lagi kan waktu itu pembelaannya Firly itu dia bilang, oh saya kan hanya menjalin silaturahmi karena waktu itu dia pernah jadi Kapolda NTB ya kalau nggak salah. Terus watak jaga silaturahminya itu dibawa gitu ke KPK, padahal kan nggak bisa begitu. Ada natur atau ada lingkungan yang berbeda antara KPK dengan Korsa asalnya Firly gitu. Yang mana itu sulit dijembatani, makanya ketika virus yang namanya Firly Bahuri dan watak kekorsaannya itu kemudian masuk juga ke KPK, ya jadi absurd gitu. Ditambah lagi sekarang ya itu akibat revisi Undang-Undang KPK ya. Ini tadi juga disebut berkali-kali KPK akhirnya mati. Ya sebenarnya kita udah kuburkan KPK tahun 2019 gitu. Jadi sekarang ketika KPK-nya masih tanda kutip hidup, jadi kayak zombie aja, makanya aneh kelakuannya gitu. Dia udah nggak penuh lagi. Karena nyawanya dia yang ada di Undang-Undang 30 2002 itu udah dicabut gitu. Sehingga sekarang ya kayak yang kita alami sekarang, akhirnya kita pun bertanya gitu. Ini KPK perlu dipertahankan atau enggak gitu, atau jangan-jangan bubarin aja sampai ke gedung-gedungnya dijadiin RTH tadi kalau kata Bang Merah kan, dijadiin ruang terbuka hijau aja gitu. Ya, akhirnya pertanyaan itu muncul, padahal ini pertanyaan yang nggak kita sangka akhirnya jadi kontekstual hari ini, padahal pertanyaan itu nggak pernah berani kita tanyakan 5 tahun yang lalu gitu. Itu semacam pertanyaan yang nggak mungkin lah, KPK pasti relevan gitu ya sampai tahun-tahun mendatang. Tapi hari ini saking ekstrimnya kondisi itu, kita jadi menanyakan hal itu, perlu nggak sih KPK masih ada kondisinya udah begini gitu, atau jangan-jangan dibubarin terus bikin baru, atau hal-hal lain lah. Itu kan wacana yang belakangan juga muncul gitu ya. Dan aku sih seneng ya, maksudnya akhirnya ini bukan kali pertama tentu, tapi bahwa ada narasi tadi bagaimana sebetulnya KPK yang mati itu sebenarnya pintu masuk untuk kekacauan yang lebih parah gitu. Dan menurut saya itu yang harus kita antisipasi lebih jauh. Satu tadi soal tambang dan lingkungan hidup yang makin kacau, dan itu kan prosesnya timeline-nya tuh agak lumayan jelas gitu, bagaimana dia masuknya dari
komisionernya dulu ketika seleksi, KPK-nya kemudian dilemahkan lewat revisi Undang-Undang KPK. Setelah KPK lemah, kemudian masuk Undang-Undang Minerba ya, revisi, kemudian Omnibus Law, dan praktis ya makin ke sini juga makin kacau. Tadi Bob juga cerita, semuanya lah, Mbak Yaya, Bob, Bang Merah, Mbak Asvin, Leon juga sebutkan soal shrinking civic space gitu. Nggak ada lagi tempat yang aman buat kita warga sipil dimanapun gitu. Kan itu aneh gitu. Dan meskipun mungkin kesannya agak sektoral gitu ya, kita ngomongin soal KPK, soal pemberantasan korupsi, tapi ternyata saya nggak nyangka juga bahwa ternyata dampaknya cukup ekstensif ya, bagaimana ketika pelemahan KPK itu terjadi, sektor-sektor atau isu-isu yang terkait dengan kebebasan sipil, soal lingkungan hidup, soal ekologi gitu ya, itu jadi relevan gitu. Jadi buat saya sih itu yang kemudian pelemahan KPK hanya satu fenomena lah. Kita harus benar-benar siap-siap apa yang terjadi selanjutnya gitu. Karena nggak ngerti lagi setelah ini warga sipil mau kayak bagaimanain sama negara, dan sampai kapan kita juga bisa terus memoderasi gitu ya, memoderasi tuntutan kita, dan mungkin sebenarnya hak kita untuk hidup aman gitu sebagai warga sipil. Mungkin itu sih jadi panjang, tapi itu intinya. Nggak apa-apa, panjang, lol. Tadi kan sosok pimpinannya seperti itu. Bagaimanapun juga pimpinan adalah sosok yang penting kalau kita bicara dalam konteks kelembagaan. Ada satu budaya, satu kultur, karakter gitu yang justru itu bertentangan dengan prinsip-prinsip anti korupsi, kira-kira seperti itulah ya yang disampaikan oleh Lola, sampai akhirnya kemudian ini gimana dengan lembaganya, jangan-jangan kalau kayak gini terus udah dikubur tahun 2019 ya kemudian jadi zombie. Yang membuat KPK jadi zombie itu kan sebenarnya karena masih ada beberapa yang bertahan ya, masih ada beberapa orang yang kira-kira punya integritas dan serius dan bersungguh-sungguh untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, aku pengen sedikit nanya ke Lola karena mungkin ini juga ditunggu sama banyak orang nih, pertanyaan ini. Sebenarnya kenapa 75 orang ini tidak diloloskan jadi ASN? Mereka sedang menduduki posisi apa saja misalnya, terus sedang menangani kasus apa saja gitu. Sampai sebegitu cintanya, bukan cinta kali, sampai kemudian ya itu kejadiannya 75 orang nih gak lolos ASN. Pasti kan ada cerita di balik ini. Bisa dibagi, Lola? Ya sebetulnya kalau soal 75 orang ini mungkin pertanyaan mendasarnya tadi Bob udah sampein juga gitu ya, ini kan TWK apaan sih emang legitimasinya gitu, itu problem utamanya. Kenapa kemudian soal 75 orang yang tidak lolos ini juga jadi jadi akibat lah, bahwa kemudian ini adalah sesuatu yang tertarget gitu ya, yang memang sengaja dilakukan untuk menyasar orang-orang tertentu, dalam hal ini 75 orang itu, ya itu juga menurutku sih benar ya. Karena apa? Karena yang pertama, yang ini jadi masalah yang utama, padahal itu jadi sesuatu yang paling penting. Tentu jadi masalah utama ya kalau sesuatu yang penting. Nggak ada daftar yang jelas soal berapa banyak, soal si 75 nama ini. Nggak pernah ada gitu. Yang ada kan dia SK personal yang disampaikan ke 75 orang ini satu persatu gitu ya. Beda kayak CPNS, ada list yang bisa kita cek gitu, ada berapa banyak sih yang lolos dan daftarnya siapa aja gitu yang lolos itu. Itu tidak ada untuk tes wek ini. Nah, selanjutnya orang-orang ini ya kalau misalnya yang namanya sudah mungkin familiar gitu ya di tengah publik, itu ada Novel Baswedan, kemudian ada Yudi Purnomo gitu, atau kalau di film KPK Endgame itu juga ada Rasa Mala ya, Rasa Mala Aritonang, dia bukan penyidik tapi dia kepala bagian perundang-undangan di KPK. Orang-orang yang memang diketahui selama ini tidak pernah
hanya ngikut aja gitu sama pimpinannya. Ditambah lagi kalau dalam hal penyelidik atau penyidik sudah tentu mereka pasti sedang menangani perkara yang juga punya potensi untuk ditindaklanjuti gitu ya, bahkan sampai ke persidangan. Dan KPK sendiri kalau bicara track record mereka di persidangan itu kan hampir 100% conviction rate gitu. Di tingkat akhir di Mahkamah Agung hampir selalu diputus terbukti gitu ya dakwaan dari jaksanya KPK. Itu juga hal yang mungkin ditakuti oleh orang-orang yang mungkin kasusnya lagi nyangkut nih di KPK dan sedang ditangani oleh salah satu dari ke-75 orang yang akhirnya tidak lolos tes WK itu gitu. Jadi menurutku jadi masuk akal tadi apa yang disampaikan oleh Bob bahwa ini upaya menargetkan gitu ya, menargetkan untuk upaya penyingkiran yang ditarget, upaya menyingkirkan sejumlah orang yang memang sengaja dilakukan, sudah ditarget gitu ya, ada profiling lewat pertanyaan-pertanyaan yang juga aneh, intrusif gitu. Jadi ya kalau yang terakhir kan yang akhirnya muncul ke permukaan ketika Novel menyampaikan ya ada dugaan kerugian negara yang jauh lebih besar dari kasus bansos gitu ya. Dan kita tahu kasus bansos juga sekarang masih berjalan di KPK untuk tipikor yang suapnya ya. Jadi belum kerugian negara gitu. Jadi ya kalau misalnya itu dikembangkan bisa jadi kita akan diperhadapkan lagi dengan kasus yang fantastis gitu nilai kerugian negaranya, dan ya bisa aja kita menduga ke arah sana bahwa peminggiran Novel atau pemecatan Novel atau penghentian Novel atau penyidik yang lain gitu, pegawai-pegawai KPK yang lain yang termasuk dalam 75 orang itu adalah upaya untuk tidak meneruskan kasus yang punya potensi mengganggu tanda kutip stabilitas selingkuh oligarki itu ya antara politik antara pemerintah dengan bisnis gitu. Oke, cukup jelas ya kalau ini ya, Leon jelas kan. Gimana nih? Aku ke Leon dulu lah sebelum ke yang lain. Gimana Leon? Ini ada banyak hal yang disampaikan baik oleh Bung Merah, baik oleh Lola, Bob, Mbak Yaya, Aspin dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik sesungguhnya adalah tadi Bung Merah sempat menyampaikan bahwa ada kaitannya ini antara oligarki, ya kan, yang kemudian dia punya kepentingannya apa? Tadi juga disampaikan oleh Lola. Ada beberapa kasus yang mungkin sedang nyangkut, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Dan diantaranya juga kalau kita baca tadi, pertama ada unsur pimpinan yang jelas lah itu vital fungsinya dalam sebuah lembaga. Yang kedua ada orang-orangnya yang 75 yang dinilai oleh kawan-kawan memiliki integritas, tapi justru ini yang kemudian disingkirkan secara sistematis. Nah kalau bayangin aja ya, motifnya sendiri besar, motif kepentingan ekonomi gitu. Dia kuasain beberapa aspek-aspek politik, baik itu di parlemen, di eksekutif, sampai akhirnya sekarang di KPK. Kemudian tadi Leon sendiri bilang ini ada undang-undang Minerba, ada Omnibus Law, terus kemudian revisi undang-undang KPK. Kan semakin nampak motifnya. Nah, teman-teman mahasiswa ketika melihat motif ini semakin jelas, semakin nampak, sementara di sisi lain juga kemudian kebebasan sipil semakin diberangus. Kira-kira harapannya apa? Ya, baik, ini tadi banyak fakta yang sebenarnya sudah dibuka juga dan kita juga dari mahasiswa sudah melihat banyak sekali kontradiksi juga sebenarnya yang terjadi. Tadi kalau berbicara pimpinan, bahkan pimpinan negara kita pun sering melakukan banyak yang kemudian kontradiksi dengan pernyataannya. Ya, kita tahu Presiden Jokowi bahkan di tahun 2017 mengeluarkan pernyataan tidak akan memperlemah KPK misalnya. Namun sekarang yang terjadi berkebalikan. Berbicara TWK juga kita melihat bahwa Presiden Jokowi menyatakan pendapat bahwa TWK tidak bisa dijadikan alasan misalnya.
Tapi pada akhirnya 51 orang bahkan dicap tidak bisa dibina. Itu kan sebuah cap yang luar biasa berbahaya jika tidak ada transparansi atau keterbukaan gitu. Kemudian juga berbicara juga misalnya terkait dengan minerba, terkait dengan lingkungan. Ya Presiden Jokowi pernah berpidato terkait bahaya perubahan iklim gitu. Namun kita tahu dengan adanya minerba, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu, tidak terlihat keseriusan Indonesia untuk kemudian menyelesaikan gitu atau kemudian terlibat secara aktif dalam proses permasalahan perubahan iklim ini. Nah, harapannya tentu ada sebuah ketegasan gitu, ada sebuah keseriusan dari pemerintah yang bisa dimulai sebenarnya dari Bapak Presiden gitu untuk secara jelas dan secara tegas itu memberikan instruksi yang memang bisa diikuti atau bisa dilaksanakan gitu. Misalnya terkait KPK, ya sebenarnya kalau memang Presiden tidak mau tadi yang seperti Mbak Asvin sampaikan, tidak mau kemudian ini ibaratnya tadi Kak Fathia bilang sudah mati kemudian dibacok lagi, tidak mau itu terjadi ya maka harus tegas gitu. Keluarkan instruksi yang jelas yang ketika kemudian misalnya pimpinan KPK tidak melaksanakan ya Presiden akan mengambil langkah-langkah lanjutan gitu. Bukan yang kemudian jatuhnya mengeluarkan pendapat. Jadi saya pernah nulis di sosial media, saya bilang kalau hanya ngeluarin pendapat ngapain jadi presiden? Jadi presiden mahasiswa aja, ketua BEM itu ngeluarin pendapat juga bisa kalau kayak gitu kan. Itu penting nih untuk tegas. Itu dari segi pemerintahan. Yang kedua, walaupun sulit loh ya. Kalau melihat ininya kan agaknya sulit kita berharap Pak Presiden tegas. Nah, itu dia makanya nih yang kedua nih. Yang kedua adalah dari segi pertama dari segi masyarakatnya nih. Masyarakat tetap harus kemudian kita bersama-sama menyebarkan tadi cerita-cerita yang mungkin tidak nampak gitu. Tapi sebenarnya jika diketahui bersama ini kita bisa sadar gitu bahwa memang sedang tidak baik-baik saja. Dan masyarakat ini juga sebenarnya yang penting adalah tidak berhenti hanya di mahasiswa atau tidak berhenti hanya di NGO gitu, tapi juga ke grassroots gitu. Karena kalau kita berbicara misalnya terkait undang-undang ini akan berpengaruh kepada grassroots. Misalnya terkait perampasan ruang hidup gitu. Di Wadas terjadi bagaimana kemudian aktivitas pertambangan menyebabkan banyak masyarakat yang sedang gitu menghadapi penggusuran secara paksa. Kemudian juga nanti bagaimana masyarakat adat yang hutannya harus dikonversi menjadi food estate misalnya. Dan banyak hal yang sebenarnya dari revisi Undang-Undang KPK, dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja itu akan berpengaruh ke masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Nah, yang ini yang kita harus harapannya kita bisa bergandengan tangan untuk menyebarkan ini itu. Terus yang ketiga sebenarnya tadi kalau berbicara sama Presiden itu berharap kita sulit, ini sebenarnya lebih sulit lagi. Ya, kita berharap pada wakil rakyat. Sebenarnya saya juga bingung kita masih bisa berharap atau enggak ya. Karena tapi ini loh ada yang risetnya Tempo sama Auriga itu yang bilang bahwa 46% anggota parlemen itu adalah pebisnis. Artinya di situ ada konflik of interest. Itu dia. Makanya ini lebih sulit lagi. Bayangin ya, pebisnis 66%. Pejabat-pejabat parpol sisanya artis. Terus gitu. Terus harapan apa yang ini juga itu tadi makanya kalau sudah berbicara Presiden itu sulit, apalagi ini sama wakil rakyat ini pasti lebih sulit. Tapi ya kita kalau ini ya lebih berdoa tiba-tiba muncul hidayah gitu bagi mereka. Namun memang sebenarnya sekarang harapan utamanya di masyarakat tadi, di yang kedua bagaimana kemudian harus ada perlawanan dari masyarakat, dari semua elemen, dari mahasiswa, dari LSM, dari kemudian masyarakat akar rumput, bahkan kita berbicara misalnya kelas menengah pun juga harus ikut gitu. Ya kita bisa bicara misalnya karyawan-karyawan yang di perusahaan swasta yang merasa misalnya tidak terpengaruh lah dengan KPK dan lain sebagainya. Tapi menurut saya dengan skenario besar ini akan berpengaruh ke semuanya. Perubahan mendasar apa menurut Leon? Yang paling tidak imajinasi Leon lah ya. Dengan melihat aduh gila sistem politiknya seperti ini nih. Oligarki sudah menguasai parlemen, dia sudah masuk ke pemerintahan, KPK sudah dilemahkan. Kira-kira perubahan mendasar apa nih? Sebenarnya
paling dasar kali ya. Paling dasar adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu. Sehingga ketika tadi kita dihadapkan bahwa oligarki yang memesan peraturan, bahwa oligarki yang kemudian menyetir sebuah lembaga misalnya yang memberantas korupsi, maka kesadaran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat akan memunculkan semangat perlawanan dan harapannya ketika misalnya nanti di pemilu di tahun 2024 ya kita akan sadar untuk memilih orang-orang yang memang bebas gitu. Orang-orang yang memang bebas dari tadi campur tangan oligarki, orang-orang yang memang bebas dari rekam jejak yang buruk dan lain sebagainya gitu. Itu ya kalau misalnya sampai 2024 ya. Kan bisa jadi ada sebuah momen yang kemudian tidak sampai transisi di 2024 gitu. Mau jadi cenayang kira-kira sampai 2024 enggak? Kita lihat aja nanti. Iya, kita lihat aja nanti ya. Itu bergantung ke masyarakat itu sendiri. Oke. Mbak Yaya, aduh ini Leon udah manas-manasin. Tapi sebelum lebih panas lagi, kan tugas saya naikin, nurunin gitu ya. Mbak Yaya, tadi kan Bung Merah udah ngasih kayak warning lah ya, kalau di sektor pertambangan ini udah parah-parah, udah gila banget gitu. Oligarkinya juga udah luar biasa. Terus kemudian ekspansinya juga bukannya berhenti, juga malah terus berlanjut dengan misalnya diterbitkannya Undang-Undang Minerba dan lain sebagainya. Mbak Yaya, satu nih, selain sektor minerba tuh yang harus di warning tuh apalagi nih yang mungkin syarat dengan korupsi dan lain sebagainya, apakah mungkin PSN atau apalah, kira-kira apa aja Mbak Yaya yang perlu di warning, kita harus pelototin barang gitu karena di sini kemudian ceruknya gede banget untuk dikorupsi. Ya kalau kita lihat selain sektor pertambangan ya, kita bisa lihat di sektor industri kehutanan, perkebunan skala besar, lalu sawit, juga infrastruktur. Dan kalau kita lihat kenapa ini kemudian tadi saya bilang ini upaya yang sistematis untuk merampok sumber daya negara ya, kekayaan negara gitu. Karena memang selain menggunakan perangkat instrumen-instrumen hukum, juga menggunakan apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional gitu, yang kita tahu ketika ujung-ujungnya proyek strategis nasional ini kan pelaku-pelakunya itu ya oligark juga gitu ya, oligarki. Jadi oligarki ini kan dia adalah gabungan antara orang-orang kaya yang menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk melipat gandakan kekayaannya tadi gitu. Tadi udah terbukti yang tadi disampaikan sama Kang Yogi, bagaimana anggota DPR itu 50%-nya adalah pebisnis. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru katakanlah seperti itu, orang-orang kaya ini menggunakan politisi untuk meloloskan suatu produk kebijakan yang akan menguntungkan dia gitu. Nah kalau sekarang dia yang menjadi politisinya juga gitu, sehingga dia kemudian menggunakan undang-undang tersebut gitu untuk kemudian memperkaya dirinya dan memperkaya memperbesar kegiatan-kegiatan bisnisnya gitu. Kalau perlu dengan itu tadi menggunakan anggaran negara ya, membuat utang-utang baru gitu ya, nanti harus dibayar oleh generasinya Leon gitu kan dan anak cucunya gitu. Jadi ini semua memang sudah dikondisikan gitu. Sehingga kalau ada kemudian pelanggaran-pelanggaran dan lain-lainnya itu udah nggak bisa lagi tuh dibawa ke KPK katakanlah, karena juga KPK sudah dilumpuhkan bahkan dimatikan. Dan saya ingin melihat lebih jauh dampak ikutan dari tidak diloloskannya 75 orang ini gitu. Yang sekarang ini terjadi adalah sebenarnya rezim pemerintahan, elit-elit kekuasaan ini sedang melakukan culture of fear, budaya ketakutan. Jadi dampak ikutan dari dikeluarkannya 75 orang ini bukan hanya kepada si 75 orang ini, tetapi kepada pegawai-pegawai atau staf-staf KPK yang ada.
karena mereka seolah-olah menunjukkan, para penguasa ini menunjukkan kami bisa membuat apapun gitu ya. Kalau lu macem-macem, lu tidak bergerak sesuai order, katakanlah gitu, atau dianggap merugikan kekuasaan dan oligarki, saya bisa bikin apapun kepada kamu gitu. Saya bisa bilang kamu Taliban padahal kamu non Muslim gitu ya. Jadi misalnya gitu. Jadi apa namanya? Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu, tidak bisa diterima akal sehat. Tapi itu yang akan kemudian menjadi suatu normality gitu ke depan. Budaya-budaya ketakutan. Seperti tadi disampaikan, mau demo aja harus tanda tangan di atas materai gitu, apa-apaan kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa namanya, kalau dibilang seperti Asvin bilang tadi ya, kembali kepada Orba gitu ya memang iya gitu, ini sudah kembali kepada Orba dalam laju percepatan yang sangat jauh lebih tinggi daripada masa Soeharto gitu. Katakanlah Soeharto itu dia punya range waktu sekian puluh tahun gitu. Ini hanya 2 periode loh, apa namanya. Bahkan ini kita mengalami satu percepatan kemunduran yang sangat tinggi gitu. Dan ini kemudian memporak-porandakan seluruh tataran apa namanya, upaya-upaya demokratisasi yang sudah dilakukan oleh banyak sekali kelompok masyarakat. Gitu. Jadi contohnya sekarang yang kita sempat ributkan gitu, apa urusannya KPK memberikan rekomendasi untuk dikeluarkannya FABA ya, fly ash dan bottom ash gitu, dari PLTU kepada kementerian, dan juga limbah kelapa sawit gitu yang semula dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun gitu. Apa urusannya KPK gitu loh ngurusin sampai ke hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kita udah bisa membaca sebenarnya, kita masyarakat sudah tahu barangnya itu apa gitu, siapa pemain-pemainnya gitu, industri-industrinya, sektor-sektornya itu juga apa, kita sudah tahu semua, karena memang yang selama ini mendapatkan keuntungan sangat besar dari berbagai kebijakan pemerintah yang pro ekstraktivisme ini ya memang industri-industri pertambangan, perkebunan, dan juga properti dan infrastruktur. Jadi itu yang saya pikir perlu kita waspadai bersama. Kemudian dengan melalui kebijakan proyek strategis nasional, seluruh hal-hal yang tidak adil gitu ya, pelanggaran, korupsi dan lain-lain itu semua dilegalisasi gitu. Jadi rezim saat ini menggunakan instrumen-instrumen legal, instrumen-instrumen hukum untuk melegalisasi ketidakadilan, untuk melegalisasi perampasan, untuk melegalisasi proses pemiskinan. Jadi apa namanya, bisa dianggap ya tidak melanggar hukum karena undang-undangnya memang seperti itu adanya gitu. Tetapi apakah kemudian ini yang tidak melanggar hukum ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan? Ya, itu yang harus kita pertanyakan bersama gitu ya. Ketika bicara Pancasila, bicara konstitusi, apakah semua yang dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini sudah sejalan dengan konstitusi? Gitu. Itu bisa kita cek satu persatu dan kita bandingkan dengan apa yang menjadi amanat dari konstitusi. Nah, satu lagi, Mbak Ya, kalau misalnya tawarannya terhadap kawan-kawan di seluruh wilayah Indonesia lah, perubahan mendasar apa kira-kira yang seharusnya kita dorong dalam situasi seperti ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa oligarki menggunakan kekuasaan formil ya, jadi melalui politik-politik elektoral. Kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh gerakan rakyat saat ini, jangan memilih partai-partai politik yang ada saat ini, yang sekarang ini menjadi status quo, karena tidak ada satupun yang bersih, tidak ada satupun yang tidak terlibat di dalam upaya-upaya pemburukan kondisi negara kita saat ini. Itu yang harus kita lakukan. Partai politik itu tidak bersih ya dari semua
apa yang terjadi saat ini. Tangan mereka semua kotor. Itu yang saya pikir perlu menjadi pesan kepada seluruh masyarakat, karena masyarakat dan kita semua ini setiap 5 tahun itu dibodoh-bodohi gitu untuk memilih partai politik yang kita memberikan seolah-olah cek kosong kepada mereka, dan mereka menuliskan segala hal yang kemudian justru membuat hidup kita itu semakin menderita. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Ini bridging bagus ke Bob nih. Bob, tadi kan di ujung jangan memilih partai politik. Nah, tentu itu satu warning dari Mbak Yaya, itu bahaya nih dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Mungkin Bob bisa menambahkan kira-kira warning atau catatan Bob ini akan bahaya lagi apa nih selain partai politik, tentu dalam konteks politik ya. Silakan Bob. Kalau berbicara soal partai politik ataupun pemilihan umum, sebenarnya memang kalau gue pribadi gitu ya, ataupun melihat bagaimana konstelasi politik di Indonesia tuh sangat tidak sehat gitu. Tadi Mbak Yaya juga sempat bilang soal penciptaan situasi ketakutan gitu loh di tengah masyarakat ataupun di kalangan KPK sendiri gitu. Dan gue rasa hal tersebut itu tidak hanya berdampak pada teman-teman yang ada di KPK, tapi secara kultural bahwa politics of fear itu selalu diberikan kepada masyarakat dari masa Orde Baru gitu, ataupun dari sebelum-sebelumnya, sebelum HAM ada di Indonesia lah. Jadi kultur kekerasan, upaya ancaman, teror, intimidasi, nanda tangan surat di atas materai kalau mau aksi, yaitu merupakan penciptaan politics of fear itu sendiri yang pada akhirnya bikin orang kapok buat ngomong, yang akhirnya bermunculan ke soal isu civic shrinking space atau penyusutan ruang masyarakat sipil. Jadi efeknya kayak domino gitu loh, nggak bisa kita ngelihat bahwa KPK ataupun pelemahan soal penyelesaian kasus-kasus korupsi ini merupakan sesuatu hal yang tunggal gitu. Tapi itu berdampak sama isu HAM, berdampak sama isu lingkungan, dan berdampak sama bagaimana soal good governance di Indonesia itu sendiri. Jadi kita selalu dibiasakan dengan yang namanya politics of fear itu. Tapi kita tidak pernah diajarkan soal politics of hope, yang pada akhirnya itu berdampak sama diri gue sendiri, di mana setiap pemilu gue tidak tertarik untuk ikutan. Karena gue ngerasa semuanya sama aja gitu. Demokrasi itu kan kalau di Indonesia cuma berlaku ketika lo ada di balik bilik suara aja gitu. Lo cuma didengerin ketika lo ada di bilik suara, tapi ketika lo keluar dari bilik suara, lo udah bukan siapa-siapa lagi. Gue cuma minta suara lo untuk milih gue doang gitu. Dan demokrasinya pada akhirnya ya jadi sempit gitu. Jadi cuma soal pemilihan saja gitu, agar orang-orang tersebut bisa dapat kursi yang strategis di pemerintahan. Jadi sebenarnya ini kayak jebakan Batman juga gitu buat masyarakat, bahwa lo tetap harus memilih, demokrasinya lo jalanin, tapi pada intinya yang dalam skala lebih besarnya adalah bahwa pemerintah saat ini itu kayak mulai belajar soal bagaimana gerakan masyarakat sipil itu sendiri dan membuatnya jadi lebih pinter gitu. Dia menggunakan kata demokrasi, menggunakan kata kebangsaan, nasionalisme, penegakan HAM, terus pembangunan agar masyarakat lebih sejahtera dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya untuk melanggengkan urusan mereka masing-masing gitu loh. Untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan oligarki, bikin omnibus law dan lain sebagainya. Dan bahkan bikin KPK aja ya sebenarnya juga untuk melanggengkan kekuasaan mereka gitu. Karena ya TWK cuma satu alat, tapi sebenarnya yang ada di dalamnya itu bukanlah lagi orang-orang KPK gitu sebagian besarnya. Tapi lebih kepada orang-orang yang punya kepentingan untuk bisa terus dilindungi dan oligarki bisa terus ada. Jadi kalau menurut gue sendiri, 6 mandat reformasi itu tuh nggak ada yang dilakuin sama sekali oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Orba itu sebenarnya masih ada sampai sekarang dan tidak pernah hilang.
Tapi caranya aja yang beradaptasi jadi lebih modern gitu. Dari dui fungsi ABRI jadi multifungsi Polri, salah satunya Firly Bahuri ya kan. Sisanya 31 orang lainnya lagi gitu. Dan akhirnya sekarang kerasa ya, ya Bob ya, kerasa ya. Kerasa kan? Gak bisa dilihat. Kerasa. Tapi kerasa. Dulu belum ngerasa, sekarang kerasa. Kerasa banget, kerasa bingit. Iya gitu loh. Supremasi sipil ya sekarang diisinya sama polisi gitu loh. Sipil katanya kan, tapi kan polisi gitu. Terus soal kata tadi Mbak Aswin bilang represivitas KKN, ya udah pasti kita udah sekarang dihadapkan dengan KPK yang hanya sebagai nama saja. Jadi Indonesia itu negara ini ya, selain berlindung dalam beberapa gimmick-gimmick soal isu-isu demokrasi, HAM dan keadilan, ya itu adalah cara mereka sebenarnya untuk melanggengkan oligarki, membangun kekuasaan, bercokol dengan orang-orang pebisnis, dan nggak cuma sekedar politik doang, tapi cakupannya jauh lebih besar dari itu. Ya salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan orang-orang yang punya perusahaan multinasional gitu. Dan pada akhirnya yang terdampak itu tidak hanya orang-orang kayak yang orang-orang kerja di NGO doang sebenarnya, tapi masyarakat kecil, orang-orang masyarakat adat, terus udah gitu juga beberapa orang-orang yang tinggal di pedalaman dan lain sebagainya, itu ya pada akhirnya terdampak karena tidak hanya oligarki politik saja yang berlaku di negara ini, tapi oligarki bisnis yang akhirnya bercampur dengan oligarki politik, semeraut pusing udah gitu. Jadi semuanya udah terlalu luas gitu loh, dan dampaknya kemana-mana. Sebelum tambah pusing nih Bob, sebelum tambah semrawut, tambah pusing gitu, tawaran perubahan apa Bob? Perubahan mendasar apa yang menurut lo ini kayaknya relevan untuk kita tawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia? Aduh, ini yang gue pikirin ekstrim lagi, kira-kira gak kenapa-napa nggak ya? Gak apa-apa. Jadi tadi menyambung tuh sama yang gue mau bilang sama Mbak Aswin, dan ini sering kali terjadi diskusi kayak gini di counter. Apa ya sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu loh, maksudnya as in perubahan kayak gimana sih yang baik gitu. Satu, tadi kan Mbak Aswin bilang kalau Jokowi memang nggak punya power buat bisa nahan tuh TWK sampai terjadi, ya berarti dia emang nggak layak, dia nggak punya jiwa kepemimpinan gitu loh untuk bisa bilang enggak. Padahal kan namanya presiden pasti punya hak prerogatif. Berarti 2024 tidak ada pemilu ya? Langsung 3 periode aja. Terus kayak apa? Misalkan kalaupun dia yang pada akhirnya berada di balik itu semua juga, ya berarti dia tidak layak karena hanyalah kebohongan demi kebohongan yang dia sajikan ke publik gitu. Jadi perubahan seperti apa sebenarnya adalah yang kita pikirin sekarang ini, kita udah dihancurin abis-abisan gitu. Yang mesti dilakukan adalah ya delegitimasi kepemimpinannya dia, bahwa memang tidak ada hal yang berubah menjadi baik di masa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun misalkan. Dan sekarang udah mau 8 tahun ya? Ya. Gue tuh nggak bakat ngitung ya, 8 tahun. Jadi gue nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan selain jalan tol yang banyak dan ada di mana-mana, dan juga lubang tambang yang semakin banyak gitu. Dan Kaesang yang mem-PHP-kan pacarnya. Gue jadi Tapi pada intinya gue tidak melihat hal yang bagus di sini. Karena apa? Justru di masa kepemimpinan Jokowi, di satu-satunya presiden yang berasal dari warga sipil, disitulah kroni-kroni Soeharto paling banyak berkawan dengan dia gitu loh. Jadi ya delegitimate menurut gue kepemimpinan dia, karena janji-janji yang dia berikan ke korban pelanggaran HAM, bagaimana pendapat-pendapat dia soal pemajuan dan juga kelestarian lingkungan dan juga pembangunan yang berkeadilan itu tidak terjadi. Apalagi soal isu korupsi gitu. Jadi dari 6 mandat reformasi tidak ada yang dilakukan, bahkan sebaliknya. Jadi dia cuma berlindung di balik muka inosennya saja, tapi sebenarnya dia adalah Soeharto dengan bentuk yang baru gitu. Reborn aja, reborn gitu. Soeharto reborn, kayak Dono Kasino Indro reborn gitu. Padi reborn. Tadi bagus banget ya. Ini lain cerita ya.
Kalau padi kebagusan kan, padi reborn. Nggak, padi bagus, jangan. Tapi bukan berarti Dono Kasino Indro nggak bagus, itu kan hiburan kita zaman dulu ya. Iya. Ya gitu, jadi ya mendelegitimasi kepemimpinannya dan nggak ada cara lain selain ngelawan sih kalau sekarang, dan ya nggak bisa berharap apa-apa gitu. Ya bisa berharap sama bagaimana untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil itu sendiri sih, biar nggak terkotak-kotakan kembali. Sip, mantap Bob, luar biasa. Lola. BTW gue harus pamit, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, itu tadi pertanyaan terakhir kali. Oh baik, alhamdulillah. Baik, oke. Sip. Lola, apa seruanmu Lol? Langsung aja ini, seruanmu terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan situasi seperti ini. Seruan gue, azan bos. Nih, di sini gue dikelilingin 3 masjid. Ya berarti kita harus segera sholat ya. Maksudnya kalau misalnya suaranya masih cukup jelas dan gue belum harus pindah tempat, gue lanjut. Jelas kok, jelas. Oke. Ya, sebetulnya tadi udah banyak ya Mbak Asvin, Bob juga barusan sudah menyampaikan dengan jelas gitu soal apa kira-kira yang pelan-pelan bisa kita bangun. Problemnya memang dari awal menurut aku sih bahwa ketika oligark itu berkonsolidasi, kita nggak berkonsolidasi secara lebih serius gitu ya. Dan waktu kita sebetulnya kalau misalnya dihitungnya sejak reformasi ya, sejak reformasi itu kita nggak menindaklanjuti tantangan setelah alih kekuasaan itu ya. Dan Soeharto by the way nggak lengser gitu, dia mundur aja. Jadi ya sistem orde barunya tadi Bob juga udah nyampein, sistem orde barunya masih di situ kok, masih bercongkol dan masih kita tuai sampai hari ini gitu. Ya kalau mau ekstrim tentu saja semua orang yang bisa kita identifikasi punya afiliasi, pernah hidup di masa itu, dan tentu saja masih sampai sekarang punya membawa watak itu, ya itu harus diberesin semua gitu. Satu masa di masa depan nanti mungkin gua pun bisa jadi orang yang punya bibit itu dan harus harus dengan rela hati sebenarnya karena pada akhirnya yang kadang bikin sepaneng kan itu seolah-olah jadi urusan LSM doang, urusan mahasiswa doang, urusan orang muda doang. Padahal tuh enggak. Yang tua-tua itu harusnya juga kita mintain pertanggungjawaban karena mereka gagal untuk mengondisikan konsolidasi masyarakat sipil itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya jelas bahwa kondisi hari ini kan tadi Mbak Yaya juga udah sampein, kemundurannya itu jauh lebih masif dibandingkan 32 tahun ketika Soeharto yang jadi presiden gitu. Kita bisa bayangkan sekacau apa sebenarnya kondisi kita saat ini. Nah, menurutku itu sudah terlalu banyak contoh dan informasi yang juga tentu tersebar secara umum gitu ya di publik soal kondisi kita hari ini gitu. Nah, pertanyaanku tetap sama. Pertanyaan reflektifnya adalah kalau setelah ini kan lagi-lagi ya, aku mau tegaskan bahwa apa yang terjadi pada KPK itu baru satu gejala gitu. Tadi kan juga udah diperkuat dengan kondisi yang menyertai gitu ya, ada shrinking civic space, ada ketakutan gitu, politics of fear tadi bahasanya Bob juga itu wajah yang harus kita hadapi setelah ini gitu, karena KPK itu baru satu contoh saja. Kekacauan ekologis gitu ya, bencana krisis iklim itu juga adalah dampak yang sebetulnya harus kita antisipasi secara lebih serius gitu. Balik lagi, ini bukan dengan maksud mengkerdilkan apa yang terjadi pada KPK, tapi aku mau bilang bahwa ini baru satu gejala gitu ya, dari penyakit yang sebenarnya bisa lebih akut diderita oleh negara dan warga sipil di negara ini gitu. Jadi ya tadi sebenarnya sebelum mendelegitimasi pemerintahan yang ada sekarang, menurutku penting juga untuk kita memastikan bahwa kita bisa berpikir lebih kritis gitu ya, karena kan aku khawatirnya bahkan ada kelompok-kelompok yang juga mungkin tercatat sebagai masyarakat sipil yang kemudian juga gembosin gerakannya dari dalam gitu, terus memoderasi tuntutan, terus kemudian
melakukan lobby misalnya untuk hal-hal yang sebetulnya kayaknya ini harus ada titik hentinya gitu. Kita harus berhenti untuk menegosiasikan tuntutan kita kepada ya salah satu sumber masalahnya itu sendiri gitu. Jadi poinku sih di situ, mungkin konklusi apapun yang diambil dari pernyataan tadi silakan saja, tapi intinya adalah kita nggak bisa terus-menerus, harus ada titik henti ketika kita mau menegosiasikan dan memoderasi lagi tuntutan yang sebenarnya itu jadi hak kita sebagai warga sipil gitu. Sip, thank you Lola. Nah ini Bu Merah, perubahan mendasar apa yang ditawarkan? Ya. Jadi sebelum sampai ke situ ada beberapa hal ini. Pertama, mengenai politik identitas yang digunakan untuk menghancurkan KPK, kan dulu politik identitas ini juga digunakan untuk menangguk suara ya, memobilisasi dukungan di dalam politik elektoral ya. Kita lihat bagaimana politik identitas digunakan waktu beberapa pilkada Jakarta sampai ke pemilu, dan itu digunakan lagi untuk menghancurkan KPK. Dan sebelumnya digunakan untuk memobilisasi dukungan menggunakan sentimen emosi identitas ya. Dan sebenarnya juga digunakan lebih jauh untuk tabir asap ya, menjauhkan perhatian kita, fokus dan konsentrasi kita dari epicentrum krisisnya atau masalahnya. Nah, itu bagaimana operasi politik identitas itu digunakan. Dan menurut saya sekarang juga kita nggak bisa lagi menunggu kebaikan hati dari Presiden Jokowi atau menunggu datang petunjuk kepada Firly untuk mengubah sikapnya, tapi kita harus memperbesar ancaman yang signifikan yang harus datang dari rakyat. Senjatanya apa? Senjatanya adalah solidaritas. Dan memang demokrasi harus diperjuangkan bahkan berdarah-darah. Di balik cerita penghancuran KPK dan reformasi di korupsi, ingat ada 5 nyawa mahasiswa di sana ya. Mahasiswa yang meninggal untuk memperjuangkan, bukan hanya memperjuangkan KPK, mereka sedang memperjuangkan masa depan yang telah dikorupsi oleh oligarki politik bisnis ini gitu. Jadi solidaritas kita terhadap KPK melampaui itu sebenarnya. Bagaimana kita ingin pemberantasan korupsi itu juga menyelamatkan masa depan, termasuk masa depan lingkungan hidup kita ke depan. Nah, yang selanjutnya adalah tidak adanya kedaulatan rakyat. Ini kata-kata yang baik sekali dari Leon tadi ya. Itu menurut saya kata kunci. Jadi benar bahwa dalam sistem politik dan ekonomi kita sekarang sudah tidak ada kedaulatan rakyat. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam mengundang investasi, ketika di Wadas, ketika di Kendeng, di Babel, dan di banyak tempat, di Kalimantan, di Sumatera, tidak ada vetonya rakyat. Tidak ada kedaulatan rakyat. Ya. Yang ada kedaulatan investor dan oligarki yang mereka semakin kukuhkan lewat undang-undang itu. Demokrasi perwakilan kita sudah bangkrut. Ya, jadi bukan hanya bangkrut, bahkan juga didesain bukan untuk mewakili rakyat lagi. Jadi dewan sekarang itu tidak bisa disebut sebagai dewan perwakilan rakyat, tapi dewan perwakilan oligarki dan bisnis, karena seluruh undang-undangnya, regulasi, undang-undang Omnibus Law, Minerba, termasuk juga revisi KPK, adalah tujuannya melancarkan ekonomi rente, melancarkan bisnis yang tidak peduli dengan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat. Pilkada kita, pemilu kita bukan demokrasi yang berjalan, yang terjadi adalah perbudakan politik. Karena tadi seperti kata Mbak Yaya, rakyat itu cuma 2 pilihannya. Kalau dia tidak dibodohi, ya, didatangi, diberikan janji-janji palsu, ditipu gitu, dibodohi bahwa akan di masa depan kita akan dorong KPK yang kuat. Ternyata ketika dia udah terpilih, dia yang mengamputasi KPK. Presiden yang menghancurkan KPK. Jadi rakyat dibodohi. Yang kedua, rakyat jadi korban lagi dengan cara dibeli ya, disuap gitu ya, dikasih tawaran uang agar diambil suaranya gitu, dikendalikan suaranya oleh oligarki.
Lebih jauh lagi, bahkan rakyat berbondong-bondong menjadi panitia bagi politik oligarki ini gitu ya. Seolah-olah sistemnya udah benar. Jadi perlu perubahan mendasar gitu. Dan kita bisa ambil contoh di banyak tempat gitu. Di Swiss misalnya ada proses demokrasi langsung di sana, di mana undang-undang itu bisa diusulkan oleh rakyat gitu. Kalau mereka bisa berkumpul 10.000, 50.000 orang bisa mendorong satu undang-undang. Kalau di Indonesia mau nggak mau kita pasrah, undang-undang apapun yang dibahas oleh parlemen harus kita terima. Apakah ini mau kita lanjutin gitu. Jadi kita perlu belajar demokrasi di tempat lain, termasuk demokrasi akar rumput terutama, yang hidup sebenarnya ada di masyarakat adat, di kearifan politik lokal mereka, yang selama ini terbukti menjaga, melindungi ruang hidupnya dengan cara-cara politik yang berkelanjutan gitu. Dan itu semua perubahan mendasar yang tadi saya ceritakan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak memberikan ancaman dan perlawanan yang signifikan, yang betul-betul datang dari rakyat, datang dari kaum muda, dan harus dilanjutkan dimulai dengan aksi-aksi solidaritas tadi, karena senjata kita adalah solidaritas. Rakyat di mana-mana, saya membayangkan kita buatlah SK pemecatan Firly oleh rakyat di banyak tempat, di mana-mana. Mungkin mereka bisa mengendalikan legal formal, tapi legitimasi di tangan rakyat. Mereka tidak legitimate, ya, walaupun legal, tapi tidak legitimate karena rakyat merasa bahwa KPK-nya Firly adalah KPK-nya oligarki yang jelas tadi tidak peduli dengan masa depan, yang menghancurkan lingkungan karena dia mengeluarkan faba dari kategori limbah B3. Itu menunjukkan bahwa KPK-nya Firly adalah KPK yang justru berbahaya bagi lingkungan. Jadi sudah saatnya kita menggunakan senjata kita, solidaritas. Sudah saatnya kita memperkuat ancaman yang signifikan terhadap oligarki ini kalau tidak mau masa depan kita terus dikorupsi. Saya kira itu, Kang Yogi. Siap. Terima kasih Bu Merah. Jadi kalau yang berbahaya buat lingkungan itu kan racun ya, B3 ya. Ya. Jadi kalau faba dikeluarkan dari B3, mari kita masukkan KPK menjadi bagian dari B3. Ya, ini limbah demokrasi ya. Limbah demokrasi ini bahaya juga. Limbah peradaban. Aku terima kasih kawan-kawan, nih kita udah cukup lama, udah hampir 2 jam ngobrol, tapi nutup aku tentu pengen ngobrol sama Leon dong. Agenda berikutnya apa teman-teman Leon? Baik, tadi juga sebenarnya Bang Merah juga sudah sempat menyampaikan di pesan seruan lah ya, bahwa teman-teman mahasiswa akan terus berkonsolidasi juga dan akan terus melakukan perlawanan, salah satunya dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita akan tadi membawa konsep muda menggugat. Jadi bagaimana kita melihat tadi skenario besar ini akan berpengaruh pada masa depan anak muda saat ini. Dari segi lingkungan, dari segi sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kita di Hari Lingkungan Hidup ini ingin menggugat pihak-pihak terkait, baik dari Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri SDM dan lain sebagainya, bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan itu akan berpengaruh atau memberikan dampak buruk bagi kita anak muda sekarang gitu. Jadi selain daripada muda menggugat, nanti pasti akan ada aksi-aksi lanjutan misalnya terkait KPK dan lain sebagainya. Yang terdekat ini adalah dalam rangka lingkungan hidup itu mungkin. Oke, terima kasih Leon. Kawan-kawan, tadi teman-teman, Leon sudah menyampaikan bahwa tanggal 5 akan melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Bumi ya. Aksi muda menggugat. Tentu ini adalah satu hal yang baik, satu hal yang positif. Dan satu hal yang baik dan positif ini kan tentu harus kita dorong terus, kita harus dukung terus. Kira-kira seperti itu. Mungkin juga Leon meminta dukungan dari kawan-kawan semua yang ada di sini. Lola dan teman-teman ICW juga sedang melaporkan Firly Bahuri ke Bareskrim. Mari kita dukung juga bersama-sama. Ini hal baik yang harus terus hidup gitu. Tadi Bung Merah sudah menunjukkan dengan cara bersolidaritas dan lain sebagainya. Terus beberapa seruan tadi silakan direnungkan, seruan Mbak Yaya, seruan Bung Merah, seruan Bob tadi, terus ada seruan dari Lola gitu.
Silakan pikirkan kalau teman-teman memang punya gagasan-gagasan baru, imajinasi menjadi baru tentang bagaimana perubahan besar di Indonesia, jangan ragu-ragu untuk disampaikan, jangan ragu untuk dibunyikan, karena hari ini kita memang butuh perubahan. Kira-kira itu yang ingin kita tarik dalam diskusi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam diskusi-diskusi berikutnya, dan bersihkan Indonesia. Terima kasih.